Halo semuanya, selamat datang di Nota Noven Talk. Nah, jadi ini adalah tempat ngobrol santai para remaja yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Nah, kali ini kita bakal kedatangan tamu spesial nih. Teman kita yang berprestasi dari salah satu eskul yang cukup terkenal. Eskul Siapa apa, tuh? yo? Ini klunya seperti ini loh. Dulunya gimana? Itu pasti, kayaknya pasti. Itu pasti. Pramuka. Udah. Daripada penasaran, bener saja kita lanjut. Let's get the talk started. Langsung aja nggak sih kita sudah kenalan orangnya. Ayo Kak, boleh kenalan dulu nggak? Ayo kenalan. Boleh kenalan dulu. Ya, Kak, ini kan nama panjang, nama panggilan. Kata Tian dia mau tahu NISN. Oh, Pertanyaan, berat badan, tinggi Iya, badan. sekalian. Makanan favorit. Iya, boleh. Ya, sekalian ya. Ayo kenalan. Halo semuanya, nama saya Cindy Febrianti dari Eskul Rato Jaro. Saya sebagai Ketua Rato Jaro periode 2024 sampai 2025. Halo semuanya, dan aku Ruzian Kasalisa. Posisi aku sebagai Humas Raja Sila periode tahun 2025-2026. Keren banget gak sih? Sudah datang pengurusnya. Enggak, ini suatu kebanggaan ya buat Iya. kita yang langsung datang nih langsung ketuanya gitu. Ketua Rato Jaro keren banget nih. Keren banget sih. Ini oke, aku mau lanjut langsung ke first question aja. Jadi apa sih yang membuat kakak-kakak ini tertarik sama eskul Saman? Kayak aku mau mendengar pendapat dari Kasim dulu. Ya kalau dari aku pribadi, Saman ini atau Rato Jaro ini kan salah satu tarian tradisional dari Indonesia yang dimana berbeda dengan tarian pada umumnya. Dimana kan pada umumnya tarian biasanya tuh kayak lemah gemulai. Nah kalau misalkan Bener. ya kalau Rato Jaro itu kayak energi powernya ada banget. Nah itu kayak mau nyoba nih sesuatu yang berbeda gitu. Terus juga kayak waktu itu pas mau join dapat dorongan lagi dari kakak kelasnya yang dari Rato Jaro, katanya eskul ini juga sering ikut lomba, terus sering dapat posisi di event lombanya itu. Jadi kayak tertantang untuk join gitu. Berarti jiwa-jiwa tertantangnya ini Iya. ya. Gimana? Ada Dia pengen belajar Langsung yang lain. nyala gitu ya. Kayak bisa nih dapet posisi nih. Bukti sekarang ya kan. Karena udah keluar Rato Jaro. Itu emang nggak bisa diraguin emang. Gak main-main omongannya emang. Oke, kita selanjutnya dengar dari Kak Ruzin. Oke, jadi kalau dari aku sendiri, karena di sini sebelumnya aku sebagai anak Bekasi, dan pasti kan masuk ke sekolah baru itu bingung juga kan, apa nih passion yang belum kita coba gitu di sekolah baru ini. Dan aku sendiri awalnya juga bingung, dan sebelumnya nggak ada niatan juga sih masuk Saman. Cuma karena benar kata Cindy, karena eskul Saman nih emang dari awal nih kayak sering ikut lomba gitu. Jadi teman-teman kelas aku juga nge-push yang kayak, ayo ikut Saman, rajin lomba nih dibanding eskul lain gitu. Maksudnya Saman tuh yang bener-bener sebulan lombanya berapa gitu. Jadi ya tertarik. Tapi sebelumnya di SMP itu pernah ada eskul Rato Jaro. Kalau dari SMP aku eskul Rato Jaro itu ada, cuman akunya nggak ikut. Jadi Jadi first ikut pas di SMA. Justru karena dari di SMP kayak di SMP aku ya, ini setiap ada acara panggil undang Saman, Rato Jaro, diundang Rato Jaro, kayak ih apa sih Rato Jaro mulu gitu. Terus pas di SMA pas udah join kayak oh gini rasanya gitu. Jadi kayak oh mungkin rasanya di join tuh karena emang mereka pantas buat diundang gitu. Kalau buat kalau Cinta? Sama di SMP ada, cuma nggak tertarik ikut. Makanya karena aku pikir belum pernah nyoba Saman, jadi ya nyoba. SMP-nya keren ya, Iya, ada Rato Jaro gitu. Ya aku nggak ada. Nah, tapi aku mau nanya, Cindy sama Ruzin ini tertarik ikut tuh dari kelas 10 kah atau baru kelas 11 ini atau gimana tuh? Kalau dari aku pas ngelihat kan waktu itu kita demos ya, ada demos Oh, ya, dari iya, situ tuh benar-benar. kayak next day-nya aku langsung kayak ngehubungin kakak-kakaknya buat join. Itu udah join sampai sekarang. Kalau Ruzan sendiri gimana? Kalau aku diajak-ajaknya udah dari kelas 10, cuma baru nyantolnya pas kelas 11. Oh, berarti ajakan temen ya? Ajakan Iya, teman. FOMO. FOMO. Tapi berhasil lah kayaknya. Ilmu yang bagus. Awal dulu mau bawa piala ya. Jadi. Jago banget, jago. Langsung ke second question aja ya Kak. Jadi bisa nggak ceritakan pengalaman pertama kali itu ikut latihan Saman?
Apakah kayak introvert Ya, atau extrovert Ya, atau kayak kamu- Mungkin. takut kayak kan Deg-degan takutnya siap gitu. habisnya kan ada circlean kan takut itu gimana ada temennya nih Iya, gitu. apalagi kan maksudnya isinya perempuan semua kan. Iya. Jadi pasti mungkin udah banyak yang bersirkel duluan gitu. Apalagi kan nih Ruzen kan tadi katanya anak mutasi gitu kan. Nah, itu gimana tuh pertama kali? Oh, dari Ruzen dulu apa aku dulu? Bebas, Bebas, coba bebas, apa sih bebas, dulu bebas. nih? Kasih dulu lah, kasih dulu. Sini dulu kasih Emang kata selalu menang. Ya benar. kita harus menang ya. Oke, kalau dari aku tadi pengalaman masuk eskulnya ya, capek. Capek tuh pasti udah ada, capek terus seru juga. Capeknya kan karena waktu itu pas kelas 10 aku ada ikut organisasi juga. Jadi waktunya harus bener-bener kebagi banget, bener-bener pinter buat ngebagi waktu. Karena di eskul Rata Jara ini yang menurut aku jadwalnya bener-bener padat. Maksudnya dibanding dengan eskul lain dia tuh kayak nge-push buat latihan terus gitu. Apalagi kalau misalnya mau lomba. Udah sih cukup itu aja. Lupus tapi hasilnya pasti ya. Juara satu nih, Iya. Bro. Amin, amin. 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 Kalau Oke, Jen kan kalau aku awal-awal pasti takut ya, maksudnya kayak takut nggak bisa gitu kan, karena ngelihatnya Saman tuh yang powerful gitu, nyanyi gitu. Tapi ya alhamdulillahnya nggak sesuai ekspektasi yang serem-serem gitu sih. Jadi ya not bad. Jadi overall good ya. Ya. Masih aman lah ya, aman lah ya. Gigit Berarti ya. untuk rating hari pertama 10/10 lah, bisa lah ya. 8 lah. Ya, Soalnya 8. telat dikit terus dihukum. Masih dapat pengalaman, masih dapat pengalaman hukum. Orang dia mah belum masuk juga udah latihan terus. Oh. Udah ada spoiler. Sehari masuk hafal 1 gerakan. Udah jago banget nih. Persiapan dulu ya, persiapan dulu ya. Itu pengalaman juga ngapalin gerakan tuh susah banget pas di hari pertama. Apalagi waktu itu kakak-kakaknya kayak ayo ini kita mau lomba, ayo cepet ngapalin ini semua gerakan itu, jadi kayak aduh ketekan banget gitu. Tapi kita nggak sih ngerasa kayak nggak bisa nih, apa menyerah aja kali ya gitu. Pernah nggak ada perasaan Pernah, gitu? ada banget pernah. Cuman kayak dari teman-temannya juga ngedukung, ayo kita bisa kok, kan karena kan kita ngelakuinnya bareng-bareng juga. Iya. Jadi pasti kita bisa. Berarti anak Rata Jaro nih sportif ya. Iya, sportif. Solid banget, berarti Mantap, solid ya. mantap. Solid. Oke, ini last question dari aku. Kira-kira apa kesulitan yang menjadi tantangan untuk kakak-kakak yang harus dihadapi saat latihan atau mau lomba? Kayak kalau misalkan kesulitan saat latihan apalagi mau lomba itu ini sih apa ya, kekuatan tubuhnya apa ya, sih bilang Kesehatan? ya kesehatan Kebugaran gitu ya, kebugaran. Karena kan biasanya mau lomba ini kita berbeda dengan latihan pada umumnya. Kalau misalkan pada umumnya itu kita seminggu 1-2 kali latihan. Tapi kalau misalkan mau lomba kita hamin seminggu full latihan. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu latihan, Sabtunya lomba. Jadi apa sih namanya, bikin ngaruh juga ke tubuh ya. Mungkin ada yang kecapean atau apa ngaruh. Jadi kayak barisan ada aja yang kosong gitu. Itu kayak susah gitu. Jadi benar harus kayak menjaga banget ini tubuh, nggak boleh lemah, nggak boleh sakit sampai Iya. hari gitu. Iya, berharga nih, berharga gitu. Dari pola makan juga harus dijaga dong. Iya, tentunya. Sekarang lah, sekarang. Bukan Jen kan? Sama sih kalau dari aku mungkin kalau dari kalau pas latihan mungkin ya cara kita ngejaga kondisi tubuh kita, dan kesulitan pas lomba tuh banyak ya, mungkin kadang tiba-tiba ngeblank atau gimana kan bisa aja tuh. Iya. Ya, dan emang terjadi. Oh pernah gitu, pernah. Ruzennya sendiri udah pernah nih berarti. Terus gimana itu kan? Apa biar ngatasin itu? Kalau ngeblank gitu. Apa Eh, cari temennya kah atau gimana? Nenangin diri sendiri sih Oh, biasanya. diri sendiri. Nggak apa-apa, santai. Mengatur napasnya ya. Iya, kalau iya, napas. iya. Jadi tenang terus, biar tenang terus. Nah, selanjutnya tadi kan udah di-mention sama Cindy kalau misalkan pas udah mau lomba nih latihannya bakal lebih rutin gitu kan. Nah, tapi selain latihan ini yang kalau pas mau lomba lebih rutin, ada nggak sih apa persiapan lainnya gitu dari tim Rata Jaro pas mau lomba selain latihannya yang tiap hari gitu rutin? Ya, atau kostum kah atau apa kah? Iya gitu. Kalau persiapan biasanya kita dari kriteria make up, karena setiap event lomba itu kriteria make upnya beda-beda. Jadi kan kita itu biasanya ada eyeshadow-nya yang wing. Nah, itu ada yang lombanya ngasih kalian nggak boleh wing eyeshadow. Kalau misalkan nanti ketahuan wing eyeshadow, nanti poinnya dikurangin. Atau kalau misalkan itu nanti apa sih, paling persiapan songket. Songket ini kan bahannya beda-beda ya. Ya. Ada yang Keras kayak ya? keras, ada yang lentur-lentur banget gitu. Apalagi kalau misalnya dapet yang keras itu suka kayak
kita prepare dari H-1 itu biasanya kita latihan gladi bersihnya pakai songket biar enggak ya biar enggak kaku atau biar enggak ada trouble pas tampil. Terus selanjutnya ini sih biasanya bahas detail-detail gerakan juga gitu. Berarti nggak asal ya? Iya dong, kalau Berarti nggak salah gimana nih? cara persaingannya agak banyak ya ternyata ya. Emang berarti ini benar-benar harus kayak Iya. detail banget dari A sampai Z harus rapi Betul. semua. Biasa simpel yang kita lihat-lihat nggak sih? Iya. Ternyata ada rumit Itu mah juga tinggal di belakang. nikmatin Oh aja. iya. Iya. Kalau Karujitnya apa? Jadi kenalnya. Aku nyerahin ke Cindy aja deh, kan ketuanya ya, lebih tahu bagaimana. Ya benar-benar. Cuma kalau misalkan kan tadi jatuhnya tim kan keseluruhan Iya. gitu. Cuma mungkin ada kali Ruzana atau Cindy nih kayaknya persiapan diri sendiri aja gitu, yang kayak diri sendiri misalkan kayak kayaknya besok mau lomba jadi mungkin tidurnya lebih cepat atau ngerasa kayak kayaknya banyakin sholat, banyakin doa gitu Iya, karena doa, ketakutan doa. sendiri Iya, gitu. Gimana tuh? Ya, itu pasti sih. Maksudnya nyiapin diri. Apalagi kan, nah jadi fun fact juga di Raja Sila nih, ya mungkin emang seharusnya emang setiap eskul juga maksudnya membantu gitu ya mempersiapkan anggotanya. Dan di Raja Sila ini tiap mau lomba kita nih selalu di-share doa-doa apa yang harus kita amalin gitu. Terus apa yang harus kita bawa, perlengkapannya. Jadi ya sebagai reminder aja biar kita juga lebih siap. Biasanya kalau untuk persiapan itu berapa lama biasanya? Kalau sebelum lomba? Persiapan buat lomba itu prepare Iya, gitu jadi sebulan kah misalkan- atau berapa minggu gitu? Iya, persiapan untuk fokus ke lombanya gitu. Iya. Biasanya tuh Itu hamil seminggu. Oh, habis seminggu. Cepet juga ya. habis Bisa itu ya? bisa juara umum 1 coba Cukup seminggu ya, cukup seminggu. Doanya berarti bener-bener manjur ya. Manjur ya doanya. Ijabah banget itu sama Allah. Jadi, Boleh. jadi ternyata kuncinya itu doa. Benar. Benar. Nah, kan kemarin nih ya kita semua tahu lah ya, pasti anak-anak siswa 95 Jakarta ini tuh tahu kalau misalkan setiap Senin kalau ada pengumuman siswa berprestasi, nih Rato Jarang nih langganan banget dipanggil, kayak tiap minggu tuh pasti dipanggil. Jadi kayak udah gak heran ya sih ya? Benar. Nah, boleh kasih tahu nggak sih gimana kira-kira menurut kalian kan kalian ini sering banget lomba, apalagi kan kemarin tuh juara 1 harapan 1 ya, terus kan sebenarnya pernah juara umum juga. Gimana sih menurut kalian ya dari tim maupun pribadi kunci keberhasilan tim kalian ini gitu loh, gimana bisa menang atau ada mungkin tips and triknya sendiri gitu? Oke, kalau dari aku rajin-rajin latihan sama kayak dia improvisasi gerakan sendiri kayak detail-detail yang kayak loss pas latihan gitu. Terus biasanya juga kita pas lagi latihan nih suka ngerasa kayak lu harusnya geraknya kayak gini deh gitu. Saling koreksi ya? Saling koreksi iya, gitu. iya. Terus ya setelah apa sih namanya latihan latihan juga selebihnya kayak serahin aja deh ke yang di atas Allah gitu. Biasanya kalau di kelas tuh pasti pada latihan ya. Iya. Teman-teman aku gitu. Sama sih. Emang kayak ketika kelas tuh jadi anak sama gitu. Iya, benar. Berarti kayaknya setiap kelas ada anak samannya deh kayaknya. Kayaknya gitu. Kayaknya. Selain sindrom velocity, sindrom sama. Iya. Itu kan kalau nggak salah udah ada sama velocity ya. Ada sama versi lagi, ada versi baru lagi. Ada. Wah, keren juga ya. Nah, jadi kan bilang kan kayak ada ngoreksi gerakan gitu kan. Nah, ini kalau Tian sama Sezia tahu kan gerakan sama tuh kayak gitu cepet banget, terus yang kayak satu barisan tuh sama semua, ya kan Sinkron ya, sinkron. kompak banget. Nah, boleh nggak sih kasih tahu gimana tim Saman ini atau Jaroh yang lomba tuh bisa ngejaga kesinkronan dan kekompakan gerakan kalian yang sama terus banget itu. Iya kayak bisa satu otak nggak sih? Kayak jadi Kayak udah sinkron ya, kayak ada bluetoothnya kali ya. apa kita dihipnotis apa gimana gitu? Bisa bareng gitu. Nah itu sama nih kayak yang Cindy bilang kayak tadi, karena kan ada waktunya kita saling mengevaluasi gitu loh. Maksudnya kayak misalkan aku mengevaluasi Cindy yang kayak mungkin tadi kamu ada gerakan kamu yang salah di sini dan mungkin Cindy mengimprove dirinya gitu. Jadi ya balik lagi mungkin ke kesadaran masing-masing. Oh, berarti ya saling ngingetin aja Iya, ya, yang saling diingetin ngingetin. juga menerima gitu ya. Jadi kuncinya improve terus improve ya. Iya, Iya. betul. Jangan ada yang baper kalau misalkan lagi dikoreksi, itu kan Ya, nanti kebaikan ya. Iya, terus satu lagi
kayak kan biasanya udah pernah ikut gerakan sebelumnya gitu kayak jangan gue udah apa kok gerakan ini gue udah bisa gitu. Kuncinya jangan mudah puas gitu kayak Jangan jumawa ya. jangan jumawa. pasti kan kalau misalkan dari diri sendiri kan ngerasanya emang gue udah oke kok gerakannya, tapi kalau misalnya dilihat dari orang lain pasti kayak iya pasti kok gerakannya kayak gitu Beda gitu. sendiri ya. Makanya Bener-bener. evaluasi satu sama lain itu juga penting. Ini kan kalian ada nggak resolusi atau target ke depannya buat misalnya buat nambah piala kah mungkin lebih banyak lagi atau mungkin ikut lomba tingkat nasional bahkan internasional mungkin ada nggak di target? benar. Dan Cindy ada nggak? Ada banget. Kita kan baru sampai di titik juara umum 2. Kita pengen banget, berharap banget kalau bisa di angkatan ini atau di angkatan sebelum-sebelum lagi kita udah bisa bawa piala juara umum 1. Amin. Dan itu juga jangan sampai ada penurunan. Jadi statis. Kalau bisa Kalau bisa statis meningkat gitu. ya? Lebih bagus malah meningkat. Terus selain itu juga seperti yang tadi dibilang sama Gustian, pengen ada ikut juga lomba tingkat nasional atau internasional karena selain dari membanggakan nama Raja Sila, bisa juga membanggakan nama sekolah SMAN Negeri 95 Jakarta. Keren banget. ini kayaknya proud to be SMAN 95 Jakarta banget ya. Fondasi Novel. awal, fondasi awal. Kacau banget, kacau. Kalau dilihat nanti novel apa yang bagus? Si samanya. Sejarahnya tuh highlight banget ini. Kalau dari Rizka apa? Kalau dari aku ya sama aja kayak jawaban Cindy, dan di kita sendiri tuh kita ditargetin juga sama pelatih kita. Jadi ya mungkin nge-push aja ya, nge-push kita sendiri, kita harus kayak gimana, dan kita sendiri juga punya inisiatif untuk gimana gitu. Jadi ya pastinya kita juga pengen yang terbaik lah untuk kedepannya gitu. Karena bohong nggak sih kalau misalnya kita udah capek-capek lomba nih, udah seminggu latihan, bahkan kita udah tahu nih jadwal lomba kita bulan depan, pasti bulan ini kita udah latihan juga. Terus pas dapet hasilnya kayak nggak sesuai yang dengan diharapkan. Bener-bener rasanya Ada banget kecewa ya. Aku juga benar, pada benar. ngerasain Tapi kan. ya, rasa kecewa yang jadi motivasi. Iya Buat betul. berkembang. Benar. Kalau misalnya ada nggak saran buat misalnya adik-adik kita, itu kan nanti mau ada MPLS kan, Mau calon ada. adik-adik gitu. Barangkali ada yang mau join, tapi ragu nih mereka kayak takut nggak bisa nih, soalnya kan kayak tadi dibilang gerakan power banget. Iya Terus benar-benar. takut aku nggak ada temennya, atau gitu. Ada nggak saran buat adik-adik yang mau join, saya masih ragu gitu. Punya saran? Sarannya sih join aja dulu, nggak usah dengerin omongan orang lain, omongan dari Betul. satu mulut ke mulut yang lain, karena pasti kalau udah ngerasain tahu sendiri alasannya apa gitu. Rasain dulu ya baru. Benar. Join Karena dulu kan baru. pasti experience-nya beda-beda ya. Iya, Benar. tuh. Dan juga bisa nambah bakat nih. Ya betul. Yang mau pengalaman baru Kapan ya? lagi bakatnya nambah-nambah. Bantu meramaikan suasana kelas ya, Bu. Benar. Ya. Jadi rame tuh keras. Satu lagi, menambah selebrasi. Bikin JJ ya, JJ. Betul. Aku bikin JJ. Kalau bikin sama harus. Iya. Dan yang angkatan. Ya, rutinitas itu. Kalau misal ini kan kalian kan sama ini kan kodiknya sama suara kalian yang menunggu gimana? Gitu kan tadi ya, gitu ya. Nah, itu ada nggak sih tips kayak biar jaga suara kalian biar konsisten, tetap bagus, tetap stabil gitu kan? Biasanya ada kayak kamu kan pramuka kan ada kalau misalnya mau lomba suara abis lah. Iya, aku ngalamin. Karena kalau pas kita suara abis. Karena kan Itu- biasanya juga harus ngebas gitu. Bener. Nah itu gimana biar suara kalian tetap bagus, tetap penting gitu? Ada nggak tipsnya? Ada dong, pasti ada. Di setiap eskul kan pasti ada aja kan tuh kunci. Nah kalau misalkan di Rato Hojaro setiap mau lomba itu kita ngewajibin buat anggota yang lombanya Hamin seminggu tuh jangan ada yang konsumsi es. Konsumsi Puasa es es. berarti ya? Gorengan. Betul, gorengan juga. Goreng waduh. Kayak tenggorokan. Selain menjaga suara, Jadi menjaga ngomong Kesehatan juga juga ya. kan, jaga kesehatan, ngurangin minyak ya kan. Walaupun agak susah ya gampang goreng kayak gimana? Gak bisa, itu gak bisa. Jujur kalau aku nggak bisa ya kalau gampang gorengan. Apalagi dengan cuaca Indonesia yang Iya, kayak benar, gitu. benar. Pas minum es gak sih sehari-hari? Tapi kan bisa ya, hebat juga ya. Ya, terus selain itu juga kita beberapa jam sebelum tampil atau malamnya atau paginya gitu kayak beberapa menit sebelum tampil, sebelum dipanggil oleh panitia acaranya, kita biasanya konsumsi kencur. Kencur. Iya, kencur. itu rasanya wow. Kayak Wow. Jeruk nipis pakai kecap. Iya, itu juga jeruk nipis pakai kecap. Itu rasanya gimana?
Kalau dibilang enak, Enakan mana? enak Enakan sih mana? enggak Enakan ya mana? sebenarnya. Enakan kecap sama jeruk nipis atau kencur? aku sih lebih ke Jeruk nipis, kencur. Oh, beda-beda ya lidahnya. Lu kayak Berarti suka seblak nih. Biasanya suka seblak nih, pakai kencur. Menurut. Betul. Gue Berarti pakai kok bergo tapi gue pakai bergo. berarti pakai Bener-bener. berarti kalau mau juara bagus makan seblak aja bisa nggak? Kan beda. kencur juga beda, tetap beda Ada ya. minyaknya Soalnya itu. mungkin kan mau ikut Rato Jaro juga ya. Waduh, nggak bisa. Oh, saya yang nabu ya paling ya. Saya nabu ya, nggak ikut begini-begini. Gak apa-apa, lumayan itu justru. Iya, penghasilan lebih kan jadinya. Ih, biar berasa dari piala nggak sih? Biar kayak Rato Jaro kayak sini urusin. Berat umum, Bro. Lah, Ih, iya. bangga Umum keren banget ini. Tapi masa ya aku pakai rok gitu. Tapi celana. Cowok juga ada ya? Ada. Oh, cowok juga ada. Nah, iya itu. Beda nama ya? Iya, itu sebuah faktanya juga kalau Rato Jaro itu untuk eskul yang ceweknya, kalau misalkan Saman untuk cowoknya. Fun fact. Ilmu baru. Wawasannya wah Emang udah salah jadi ketua Rato Jaro nggak salah. Berarti gak cuma yang cewek doang ya yang boleh join, cowok pun bisa. Ih, bisa tuh berarti ya. Bisa dong. Iya nih kita bilang aja. Nanti yang dipikir dulu ya. Kok durasi udah banyak gak sih kayak ini? Nih kayaknya kita ngobrolnya kayak udah lama tapi kerasanya cepet banget. Kasih baru mulai tadi ya. Nah, harusnya kita bisa ngejelasin dari A sampai Z nanyanya ini. Kalau misalkan kita nanya A sampai Z, kita udah otomatis jadi anak sama. Ya aku bisa sama beneran nanti jadinya. Nih kayak gini, Jadi cara begini kayak udah gini gitu ya. ya. Nah, kanan kiri kanan. Nah jadi teman-teman kalau misalnya masih penasaran tentang perjalanan kita, tapi sih obrolan kita, yang kita pengen nambah ilmu lagi. Iya, mungkin penasaran gimana sih siswa berprestasi di 95 yang tetap, lainnya iya, gitu tetap stay kan. terus di podcast kita. Podcast apa? Podcast Nota. Iya.